Bagaimana kita bisa menghalangi jiwa datang kepada Tuhan bila hidup kita tidak jadi teladan? Bagaimana kita mau cerita tentang Tuhan, tentang kebenaran firman, kalau kita sendiri tidak bisa menghidupinya? Matius 23 ayat 3 berkata gini, sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Apa yang dimaksud Yesus? Yesus sedang bicara tentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang kerap kali disebut di firman Tuhan. Matius 23 ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ketika kita hanya mengajarkan dan tidak bisa melakukan, ketika kita bicara tapi kita sendiri tidak menghidupinya, kita sedang jadi orang munafik yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang jadi kecewa sama gereja. Orang terluka dan kemudian meninggalkan gereja. Kenapa? Karena apa yang diajarkan tidak dilakukan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk menghidupi apa yang kita percayai. Do what you taught, walk the talk. Hidupi apa yang kita ajarkan. Jangan pernah ngomong apa yang kita sendiri gak lakukan. Matius 23:15 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Apa maksud Yesus? Seringkali tuh yang kita beritakan tuh agama. Kita pengen orang ikut agama kita, tapi kemudian kita tidak bisa jadi kesaksian buat mereka. Kita tidak memuridkan mereka. Kita ngajak mereka pindah agama, tapi kita tidak muridkan mereka. Dan kita tidak jadi teladan buat mereka. Apa yang terjadi? Mereka kecewa. Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kembali lagi ke perbuatan mereka yang lama dan menjadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kita sendiri. Kenapa banyak orang munafik? Karena yang ngajarin juga munafik. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang yang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang ke-6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang-orang yang diberi jabatan harus bisa jadi teladan. Di dalam pelayanan, ketika kita punya jabatan, tapi kemudian kita tidak bisa jadi teladan bagi umat Allah, maka kita akan membuat jiwa-jiwa kecewa, lalu meninggalkan Allah. Kita harus belajar jadi teladan di rumah kita sendiri. Tidak masuk akal kalau di rumah sendiri kita tidak dihormati, bagaimana kita bisa dihormati di luar rumah? Dikatakan firman Tuhan, jangan orang yang baru bertobat yang menjabat. Kenapa? Mereka belum mengerti kebenaran. Mereka tidak dewasa secara firman Tuhan. Mungkin usianya dewasa, tapi pengenalan akan Tuhan dan iman perlu bertumbuh untuk seseorang kemudian bisa memuridkan orang lain. Ketika kita memenangkan jiwa, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan, gak cuma sekedar menuhin bangku gereja. Kita harus pastikan kita membawa mereka sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan menghidupi. Iman mereka bertumbuh dan mereka dibimbing untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan pastikan ketika kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengajar, hidup kita bisa jadi teladan. Jangan lalu Anda khawatir dan berkata, aku gak mau ikut dalam pelayanan, terlalu banyak tuntutan. Salah sekali pemikiran yang demikian, karena sesungguhnya pelayanan itu jadi pagar yang menjaga kita untuk menghidupi kebenaran. Kita gak mau hidup kita nggak jadi teladan, kita nggak mau hidup kita jadi batu sandungan, sehingga kita pastikan kita sendiri melakukan firman. Jangan sampai kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Allah hanya karena sebagai orang-orang yang melayani, orang-orang yang harusnya sudah dewasa di dalam Tuhan, hidup kita nggak jadi teladan. Cerita Anak Pedalaman
dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.